Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat datang di pelajaran PKK Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12 ya. Untuk materi pertama kita buka dengan bab 1 yang isinya materinya yaitu tentang peluang usaha. Bab 1, peluang usaha. Bicara tentang peluang usaha, banyak pepatah mengatakan ya, untuk meningkatkan semangat dan optimisme, ini nih kata-katanya, kesempatan itu tidak akan datang untuk yang kedua kalinya ya. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk memanfaatkan peluang usaha? Nah, peluang ini jangan dilewatkan untuk kedua kalinya. Ketika ada peluang, kita langsung manfaatkan untuk berwirausaha atau untuk memulai usaha ya. Nah, gimana caranya kita supaya bisa memanfaatkan peluang usaha tersebut? Nah, berarti kita harus membuat diri kita dalam keadaan siap berwirausaha. Nah, gimana cara-caranya? Nanti kita akan pelajari di sini. Peluang usaha. Apa sih peluang usaha itu? Nah, kalau kalian sudah membaca ya, di sini dikatakan peluang usaha merupakan suatu kejadian ketika seorang atau sekelompok mendapatkan sesuatu kesempatan untuk menjalankan usaha atau bisnis. Peluang usaha baru akan hadir dalam suatu ruang kreasi yang independen dan mandiri. Peluang usaha tidak termasuk ke dalam kegiatan yang didasari oleh sikap ikut-ikutan. Seorang wirausahawan harus memiliki pemikiran kreatif dan inovatif untuk mendapatkan hasil yang maksimal supaya tidak ada kendala dalam membuka usaha. Selain itu, kreasi dan kemandirian dapat membuat calon wirausahawan mampu dalam memilih usaha yang cocok untuk dirinya. Satu, unsur-unsur dalam peluang usaha. Sebelum memulai sebuah usaha, seorang wirausahawan harus memperhatikan beberapa unsur dalam membuka peluang usaha. Apa saja sih? Nah, yaitu yang pertama, karakter usaha dan karakter pribadi. Nah, ini biasanya sangat berkaitan atau mempengaruhi ya. Jadi sangat mempengaruhi. Biasa karakter pribadi biasanya terbawa dalam karakter usaha. Begitupun karakter usaha biasanya tidak jauh beda dari karakter pribadi kita. Jadi terbawa-bawa gitu ya. Nah, karena usaha sendiri ya karakternya pakai karakter sendiri biasanya. Tanpa menghilangkan rambu-rambu atau aturan-aturan yang disesuaikan dengan usaha itu sendiri. Selanjutnya, suka usaha tersebut. Apakah kita menyukai usaha tersebut? Nah, kaitannya apa sih? Karena rasa suka pada suatu bentuk usaha akan membuat seorang lebih giat, tekun, dan pantang menyerah dalam menjalankan usaha tersebut. Nah, biasanya kalau kita sudah suka dengan usaha tersebut, kita tidak ada beban ya, jadi kita enjoy aja menjalankan usaha tersebut. Nah, itu ya. Selanjutnya, mampu menjalankan usaha tersebut. Nah, di sini kita harus lihat apakah kita mampu untuk menjalankan usaha tersebut. Nah, kalau kita mampu dalam menjalankan usaha tersebut, kita akan dengan mudah untuk
menjalankan usaha tersebut dengan lancar, ya. Jadi di sini ada 3 ya yang harus kita perhatikan. Karakter usaha dengan karakter pribadi ini harus dicocok-cocokkan, ya. Selanjutnya, rasa suka, kita harus menumbuhkan rasa suka terhadap usaha tersebut, atau kita melakukan usaha sesuai dengan kesukaan kita. Nah, yang terakhir tadi, mampukah kita untuk menjalankan usaha tersebut? Itu, ya. Selain unsur-unsur yang tadi, terdapat juga unsur-unsur lain yang tidak kalah pentingnya dalam membuka suatu peluang usaha. Yang pertama, melakukan pengamatan tentang kebutuhan pasar terhadap produk yang kita geluti. Jadi kita harus bisa mengamati kebutuhan pasar, ya. Apakah sesuai, apakah produk kita akan diminati, apakah produk kita itu benar-benar produk yang dicari oleh masyarakat, apakah masyarakat itu benar-benar butuh dengan produk yang kita geluti. Nah, itu ya pertimbangannya. Berikutnya, membuat inovasi barunya. Jadi kita harus pandai-pandai membuat inovasi. Walaupun misalkan ada produk yang sudah ada, nah kalau kita kemas dengan inovasi baru, kemungkinan besar untuk laku dan menarik minat pelanggan itu lebih besar pengaruhnya. Selanjutnya, sesuai dengan keahlian. Nah, supaya kita tidak terbebani dengan usaha kita, ya, atau kita bisa menikmati usaha kita, kita harus menyesuaikan usaha kita atau produk kita dengan keahlian yang kita miliki. Selanjutnya, menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar. Nah, kira-kira permintaan pasarnya itu seperti apa di daerah sekitar yang tempat kita membuka peluang usaha, yang khususnya pasar-pasar terdekat yang mudah digapai, ya. Jadi ketika kita akan memulai usaha atau membuat suatu produk, ya, kita harus menentukan apakah produk kita itu benar-benar yang diminta oleh pasar, gitu. Apakah produk kita ini benar-benar dicari oleh masyarakat? Nah, seperti itu, ya. Selanjutnya, memanfaatkan koneksi dan relasi. Nah, jadi koneksi dan relasi, ya, atau kenalan, itu penting, ya, untuk mempermudah kita dalam membuka atau dalam mengembangkan atau dalam rangka promosi, ya. Jadi itu manfaatnya, ya, koneksi dan relasi itu. Jadi mempermudah kita untuk promosi dan mengembangkan usaha kita. Selanjutnya, mengamati kecenderungan, ya, sehingga kita bisa memperbaiki kegiatan usaha yang baru dimulai. Nah, itu, ya. Jadi cenderungnya ini masyarakat itu cenderungnya menggunakan apa, ya, butuh apa. Nah, kita harus memanfaatkan dan mengamati kecenderungan itu supaya kita bisa memperbaiki usaha kita. Selanjutnya, mengamati kekurangan produk dan jasa yang ada, ya. Jadi mengamati kekurangan produk dan jasa yang ada agar kekurangan pada produk dan jasa yang dihasilkan dapat diperbaiki sehingga dapat menghasilkan hasil yang memuaskan. Nah, ini, ya. Jadi kalau kita sudah punya produk harus diamati, ya, apa kekurangannya, apa kelebihannya, nah, supaya kita bisa lebih memuaskan pelanggan. Pemanfaatan produk dari perusahaan lain. Nah, jadi kita bisa juga
menginovasi tadi ya. Jadi ini produk dari usaha lain nih apa nih, misalkan usaha lain membuat A. Nah, A itu pasangannya apa? Kita yang membuat yang B-nya supaya bisa berkaitan dengan usaha lain. Itu kita manfaatkan sebagai suatu peluang usaha ya. Orang lain mempunyai produk sepatu, kita bikin kaos kakinya, misalnya seperti itu ya. Selanjutnya, usaha warisan. Sebuah usaha juga dapat merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara turun-temurun. Nah, misalkan orang tua kita seorang pengusaha yang kemudian diwariskan kepada kita. Nah, jadi ya itu anaknya mungkin kita tinggal melanjutkan saja, tinggal beradaptasi saja dengan usaha yang dijalankan. Selanjutnya, ikut-ikutan. Sebuah usaha yang ditekuni seorang wirausahawan juga dapat dikarenakan tertarik pada usaha milik orang lain yang kemudian bergabung dengan partner pada usaha tersebut. Nah, jadi misalnya sekarang lagi ramai usaha seblak ya, kita ikut-ikutan nih bikin usaha seblak, itu nggak masalah ya, supaya kita langsung bisa beradaptasi dengan permintaan pasar yang diminati ya. Pasar masyarakat sekarang lagi ramai suka seblak. Nah, kita juga bikin seblak atau apa, itu hanya contoh ya. Selanjutnya, coba-coba. Usaha juga dapat ditemukan dengan cara coba-coba pada awalnya dan akhirnya juga dapat membawa pada kesuksesan. Nah, kita juga bisa memulai usaha dengan cara coba-coba. Misalkan, kita nyoba usaha seblak misalkan. Nah, ketika misalkan laku ya kita lanjutkan, kalau misalkan tidak ya kita harus cari peluang usaha yang lainnya. Analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Yaitu sebuah bentuk analisis situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif atau memberi suatu gambaran. Jadi dengan menggunakan analisis SWOT ini kita bisa melihat gambaran situasi dan kondisi sebelum kita memulai usaha. Nah, SWOT ini adalah singkatan ya, singkatan dari SWOT. S-nya itu apa? S-nya itu adalah strength atau kekuatan. Ini maaf ya, kalau bahasa Inggrisnya kurang bagus nih ya. Anggap aja bener lah ya, strength ya, kalian lebih pintar ya. Strength itu adalah kekuatan. Strength adalah suatu kondisi internal yang menjadi pendorong keberhasilan meraih posisi unggul dari suatu organisasi atau perusahaan dalam menghadapi persaingan. Hal yang harus dilakukan dalam analisis ini adalah setiap organisasi atau perusahaan harus bisa menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan dibanding dengan para pesaing lainnya. Misalnya, jika kekuatan perusahaan tersebut unggul di dalam teknologinya, keunggulan itu dapat dimanfaatkan untuk mengisi segmen pasar yang membutuhkan tingkat teknologi dan juga kualitas yang lebih maju. Nah, jadi ketika memulai usaha, kita harus memperhatikan apa sih kekuatan perusahaan kita, apa sih kekuatan produk kita. Contoh misalkan dari yang seblak tadi, misalkan kita punya kelebihan dari seblak kita, misalkan seblak kita itu enak dari yang lain, atau misalkan seblak yang kita punya itu ditambahkan dengan dengan daging atau dengan
sebelah tulang ya, tapi yang lain mungkin tidak punya misalkan. Jadi kita harus mengedepankan kekuatan yang kita miliki ya, harus pandai-pandai menganalisis, mengetahui apa sih kekuatan kita, kekuatan perusahaan atau kekuatan produk yang akan kita pasarkan. Yang kedua, weakness, yang artinya adalah analisis kelemahan. Weakness adalah suatu kondisi internal yang menghambat keberhasilan dari suatu organisasi atau perusahaan yang untuk mencapai tujuan. Weakness merupakan sebuah cara untuk menganalisis kelemahan sebuah organisasi ataupun perusahaan yang menjadi kendala serius dalam kemajuan suatu organisasi atau perusahaan. Nah, jadi ketika kita sadar diri ya, bahwa di perusahaan kita atau produk kita mempunyai kelemahan, nah sebisa mungkin apa sih kelebihannya itu, apa sih kelebihan produk kita itu bisa menutupi kelemahan kita ya. Misalnya jika perusahaan tersebut terdapat kendala dalam pemasaran yang kurang baik, perusahaan harus meneliti kekurangan-kekurangan yang dimiliki yang berhubungan dengan sektor pemasaran. Selanjutnya, opportunity atau analisis peluang. Opportunity adalah suatu kondisi eksternal ya, jadi kondisi dari luar yang menjadi pendorong keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dan dapat memberikan peluang berkembangnya organisasi di masa depan. Opportunity adalah sebuah alat analisis yang berguna untuk mencari sebuah peluang ataupun terobosan yang memungkinkan suatu perusahaan atau organisasi itu berkembang di masa sekarang ataupun masa depan. Jadi kita harus benar-benar melihat peluang nih, apa yang lagi ramai, apa yang lagi diminati. Nah, di situ kita harus membuat inovasi-inovasi untuk terjun menjawab permintaan pasar. Selanjutnya, threat atau analisis ancaman. Threat adalah suatu kondisi eksternal yang menghambat keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Threat adalah sebuah alat analisis yang digunakan untuk menghadapi berbagai ancaman, faktor lingkungan yang tidak menguntungkan, faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu perusahaan atau organisasi dapat menyebabkan kemunduran. Jika tidak segera diatasi, ancaman tersebut akan menjadi penghalang bagi suatu usaha yang bersangkutan, baik di masa sekarang maupun masa mendatang. Nah, jadi kita harus pandai-pandai melihat ancaman-ancaman apa saja sih yang bisa mengancam terhadap produk atau perusahaan kita. Nah, kita harus segera bisa mengatasi dengan baik ya. Jadi dengan adanya analisis SWOT ini, kita bisa mengatasi memprediksi dan mengantisipasi dari segi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin saja bisa terjadi pada usaha kita. Metode analisis SWOT ini bisa dianggap sebagai metode analisis yang paling dasar yang bermanfaat untuk melihat suatu topik atau suatu permasalahan dari 4 sisi, yaitu yang tadi ya, dari sisi kekuatan, dari sisi kelemahan, sisi peluang, dan sisi ancaman. Hasil dari analisis biasanya berupa arahan ataupun rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan untuk menambah keuntungan dari segi peluang yang ada, sambil mengurangi
kekurangan, dan juga menghindari ancaman. Jika digunakan dengan benar, analisis ini akan membantu untuk melihat sisi-sisi yang terlupakan atau tidak terlihat selama ini. Dari pembahasan di atas tadi, analisis SWOT merupakan instrumen yang bermanfaat dalam melakukan analisis strategi. Analisis ini berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam suatu perusahaan atau organisasi, serta menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi. Nah, jadi itulah kegunaan dari analisis SWOT ini ya. Jadi untuk mengatasi atau mengantisipasi atau memanfaatkan kekuatan, mengurangi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengatasi atau menghadapi ancaman-ancaman yang mungkin saja bisa terjadi pada produk atau usaha kita yang kita tekuni. Baik, sekian mungkin untuk penjelasan di minggu ini. Selanjutnya tugas, buatlah analisis SWOT pada suatu ide usaha yang memungkinkan untuk kalian jalankan. Jadi pada pelajaran PKK ini, kalian harus benar-benar membuat suatu usaha yang real, yang benar-benar nanti akan kalian jalankan. Nah, sekarang sebagai awalan, kalian pikirkan ide usaha apa yang akan kalian jalankan nanti ya. Kalian analisis menggunakan analisis SWOT, apa itu kekuatannya, kelemahannya, peluangnya, dan ancaman yang mungkin saja bisa terjadi pada usaha kalian ya. Jadi kalian sekarang persiapkan ide usaha yang nanti akan kalian jalankan. Usahanya sesuaikan aja dengan kesukaan kalian atau apalah yang mungkin tidak menyulitkan buat kalian ya, yang mungkin nanti juga bisa kalian itu enjoy menjalankan usahanya ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pelajaran PKK ini kalian bisa mempunyai usaha yang benar-benar jalan, yang benar-benar menghasilkan keuntungan untuk kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.